Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang kita muliakan, Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Hamid, yang kita muliakan dan kita agungkan serta kita cintai, dan juga putra beliau Kiai Haji Raden Thohir, yang juga kita cintai dan kita taati, serta seluruh dewan dari keluarga pengasuh dan juga dewan-dewan yang ada di pesantren Bata-Bata Pamekasan. Mudah-mudahan juga guru-guru kita, para pengurus dan semuanya aktivis yang membantu kelancaran proses belajar mengajar di pesantren Bata-Bata, mudah-mudahan mereka semua mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Para santri yang dirahmati oleh Allah, yang dicintai oleh baginda Rasulullah, dan juga dimuliakan oleh para malaikat, mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini mendapatkan pertolongan dari Allah dan perlindungannya. Allahumma amin. Malam hari ini termasuk malam yang spesial karena kita ikut memperingati salah satu hari besar Islam, tahun baru Islam, tahun Hijriah 1438. Mudah-mudahan kita juga mendapatkan keberkahan bulan Muharram yang sangat dihormati oleh Allah SWT dan juga dimuliakan oleh seluruh umat manusia. Para hadirin, para santri yang dirahmati oleh Allah, tema yang kita angkat adalah tema pesantren dan pendidikan. Ini bukan tema yang ringan, dan moderator memberikan waktu 1,5 jam. Saya kira 1,5 jam itu dibagi semua. Jadi prolognya mungkin 1 jam, ya, dibagi saya dengan akhina fillah walillah Ustaz Abdul Murtadha 1 jam bagi 2, setengah jaman gitu ya. Kemudian yang setengah jam berikutnya dialog. Gimana moderator sepakat ya? Itu pun termasuk panjang waktu, setengah jam untuk berbicara sebagai mukaddimah. Itu bukan sesuatu yang mudah, terlebih kalau kita bicara tentang pendidikan. Tapi perlu diketahui, bicara tentang pendidikan ini membutuhkan waktu, bukan sekedar 1 jam 2 jam sebenarnya, tapi bertahun-tahun. Jadi penelitian yang ada untuk membuatkan suatu definisi pendidikan ini tidak cukup hanya dibahas dalam satu waktu seminar. Karena itu sampai ada, ya, kalau dalam dunia formal itu ya, profesor jurusan pendidikan, ya entahlah di kampus mana saja, tapi ada berarti seorang yang belajar dalam dunia formal untuk menjadi seorang profesor. Itu kan tingkat paling tinggi ya dalam dunia formal, dalam membahas tentang tema pendidikan. Ini
membutuhkan waktu yang bertahun-tahun. Oke, saya akan memulai tentang masalah pesantren sebagaimana dalam tema ya, pesantren dalam era globalisasi, era yang sekarang ini harus bagaimana pesantren ini, gitu ya. Output dari pesantren ini harus bagaimana? Kalau kondisi pesantren semacam kalian ini sebenarnya suatu hal yang tidak asing. Ada sejak zaman Nabi hidup. Pesantren itu ada sejak zaman Nabi hidup. Jadi kalian ini adalah orang-orang yang berpendidikan di dalam dunia Islam ini terlama termasuk sistem pesantren. Karena tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidup dan berdakwah untuk mengajak masyarakat masuk Islam, mulai dari di Mekah kemudian di Madinah. Tatkala beliau sampai di kota Madinah, maka beliau mendirikan Masjid Nabawi sebagai sentral kegiatan Islam. Adapun di masjid sebagaimana umumnya masjid-masjid yang ada baik sejak zaman dahulu sampai sekarang itu ada beranda masjid. Tahu beranda masjid ya? Yang di luar itu ya. Apa di sini? Teras. Kata orang Madura teras ya. Teras masjid, beranda masjid. Nah, teras juga bahasa Indonesia. Ini Madura bahasa Indonesia ya? Indonesia ya? Ya, alhamdulillah ya, masih Indonesia. Baik. Jadi di zaman Nabi itu ada namanya Ahlu Sufa, yaitu sahabat-sahabat yang sengaja belajar ilmu kepada Nabi dan tidak pulang. Bahkan sebagiannya memang tidak punya rumah. Jadi rumahnya, tempat tinggalnya itu di teras masjid. Namanya Ahlu Sufa. Maka boleh kita katakan bahwa pesantren tertua pertama kali di dalam Islam adalah pesantren Ahlus Sufa yang pengasuhnya itu adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu saya tidak akan membahas tentang Ahlus Sufa ya, karena waktu juga terbatas. Tapi saya ingin mengambil satu contoh atau hasil dari pesantren yang diasuh sendiri oleh Nabi adalah para penghafal hadis khususnya. Adapun lurah pesantren Ahlus Sufa itu bernama Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Lurah pesantren. Di sini ada juga lurah pesantren, ketua OSIS, ketua pengurus, atau ketua Dewan Mahadiyah. Kalau dalam bahasa pesantren Bata-Bata itu namanya siapa? Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian apa hasil dari ilmu yang dipelajari oleh beliau Sayyidina Abu Hurairah sebagai output dari pesantren Ahlus Sufa, hasil nyata dari pesantren Ahlus Sufa. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ternyata beliau menjadi penghafal hadis terhebat di dunia. Penghafal hadis terhebat di dunia. Ini urusan hafalan. Jangan dikira urusan hafalan itu tidak berpengaruh, sangat berpengaruh. Urusan hafalan. Kalian di pesantren juga kan menghafalkan ya? Ada hafalan ya? Itu sangat berpengaruh. Maka hafalan Sayyidina Abu Hurairah yang dulu diriwayatkan pertama kali bertemu Nabi, pertama kali mondok atau belajar pesantren, Sayyidina Abu Hurairah ini merasa kalau hafalannya agak lemah. Kemudian beliau minta doa kepada Nabi yang ringkas, ceritanya agak panjang, saya ringkas, saya potong. Kemudian Nabi mengatakan, siapa orang yang merentangkan
sorbannya, kemudian aku berdoa di atas sorban itu, kemudian orang tersebut melipat dan mendekap sorban tersebut pada dirinya, maka hafalannya tidak akan hilang selama-lamanya. Kemudian Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu mengambil sorban atau ridahnya, digelar sama beliau, kemudian Nabi Muhammad SAW berdoa di atas ridah atau sorban itu. Setelah itu Sayyidina Abu Hurairah melipatnya dan mendekap di badannya, begini didekap. Maka beliau mengatakan, sejak hari itu aku tidak pernah lupa apa yang aku dengarkan dari lisan Nabi Muhammad SAW. Kemudian itu dilestarikan dan disampaikan kepada para sahabat yang lainnya. Ini berarti Sayyidina Abu Hurairah bermasyarakat. Apa yang beliau dengarkan dari Nabi disampaikan kepada sahabat-sahabat yang lain, sehingga para sahabat yang lain ini tahu, oh, kalau kepingin tahu ilmu yang disampaikan oleh Nabi, belajar saja kepada Sayyidina Abu Hurairah. Nah, itu bisa kita buktikan secara konkret. Coba para santri ini kalau beli kitab hadis, apa saja nama kitabnya selagi milik Ahlussunnah wal Jamaah, mau Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Kutubus Sittah, hampir semua lah. Bahkan kitab-kitab yang sebelum adanya Sahih Bukhari seperti kitab Muwatta misalnya karangan Imam Malik bin Anas, dan kitab-kitab sebelumnya kalau ada, ataupun buka kitab-kitab yang dikarang setelah generasi Imam Bukhari, misalnya generasinya Imam Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin misalnya, atau dalam kitab Al-Adhkar misalnya, atau generasi-generasi berikutnya. Mungkin juga kita, kalau memang diberi kemampuan oleh Allah untuk mengarang kitab atau mengumpulkan hadis-hadis, coba buktikan. Maka di sana akan kalian temukan kalimat yang terbanyak adalah kalimat An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Betul? Betul? Ini berarti hasil dari pesantren itu bisa dinikmati seluruh dunia. Namanya pesantren Ahlus Suffah. Bagaimana caranya? Caranya adalah orang pesantren ini harus rajin menyampaikan ilmu yang didapatkan dari pesantren itu kepada masyarakat luas. Sayyidina Abu Hurairah tidak pilih-pilih, tidak memilih hanya ustaz-ustaz saja yang belajar hadis an Abu Hurairah, tidak. Bahkan sekarang di dunia kampus-kampus umum, tadi dalam sambutan Kiai Thohir ya, menyebutkan kampus-kampus macam ITS ya, Brawijaya barangkali di Malang dan yang lain sebagainya ya, Universitas Bangkalan barangkali ya. Di sana ada saja anak-anak ini yang mengaji atau mengkaji keagamaan dan menggunakan hadis-hadis. Di sini saya tidak bicara masalah kelompok mana, tapi mereka menggunakan hadis. Dalam hadis itu yang paling banyak diriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah. Artinya ilmu pesantrennya Rasulullah yaitu Ahlus Suffah sudah masuk ke kampus-kampus. Nah, bahkan saya juga banyak beberapa kenalan-kenalan dari dosen-dosen, misalnya kedokteran, ya, pertanian, peternakan dan lain sebagainya, teknik sipil. Kemudian kebetulan mereka ada yang mengerti sedikit tentang agama, kemudian bertanya tentang hadis. Rata-rata yang ditanyakan hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah. Itu gambaran bagaimana pesantren sebenarnya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Pesantren sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Tergantung cara
mengemasnya. Mohon maaf, ini air ya, air minum di mana-mana banyak, air putih di mana-mana banyak. Di rumah kita ada air putih yang kita apa namanya, kita godok ya, sudah, dan lain sebagainya. Cuman karena kemasan yang ada di rumah kita itu air putih kita ambil dari ledeng atau dari sumur dan kita godok, kita jadikan air minum, itu sehat. Cuman karena tidak dikemas, maka malam hari ini tidak ada di meja depan saya ini. Betul? Kenapa? Kemasannya tidak menarik. Tapi air putih sama-sama air minum dikemas dengan botol yang bagus, kemudian diletakkan di toko-toko dan dibelilah oleh panitia seminar pada malam hari ini. Ternyata air yang dikemas dengan baik ini bisa berada di depan meja narasumber hanya gara-gara kemasan. Betul? Maka kita masyarakat pesantren sebenarnya harus belajar bagaimana cara mengemas hasil yang diperoleh dari ilmu pesantren itu untuk dapat diterapkan atau agar bisa diadopsi oleh masyarakat secara umum. Para santri yang dirahmati oleh Allah, kadang-kadang kita justru salah. Kadang-kadang begini, kita yang dari pesantren begitu keluar, mungkin kita ini merasa malu mempunyai ilmu pesantren. Ya kata anak sekarang, grogi lah gitu ya. Oh, kita melihat, kita silau dengan ilmu-ilmu yang ada di masyarakat, ilmu umum. Tapi sebenarnya kalau dunia pesantren itu dikemas dengan benar, bukan pesantren yang butuh masyarakat, tapi masyarakatlah yang butuh pesantren. Saya contohkan ini. Masyarakat pada umumnya yang mereka belajar dalam dunia formal atau pendidikan formal, pada akhirnya mereka mendapatkan titel sarjana. Entahlah sarjana apa saja. Di antara dari mereka ini yang orang-orang pendidikan pada akhirnya membuat sebuah komunitas, sebut saja pabrik misalnya, komunitas pabrik. Ya, pabrik itu tidak harus pabrik yang bahasa sekarang ecek-ecek ya, bukan. Pabrik kan macam-macam ya, ada pabrik yang bergengsi gitu. Misalnya pabrik pesawat, betul? Pabrik mobil, ya, macam-macam. Itu namanya dunia produksi ya. Tapi yang ingin saya sampaikan, dalam komunitas pabrik yang di situ ada direkturnya, ada pegawainya, mulai dari pegawai yang tingkat atas sampai tingkat bawah. Selagi itu di Indonesia, ya, dan selagi itu pekerjanya banyak Islamnya, maka sebenarnya di situ dunia pesantren bisa masuk. Walaupun anak-anak pesantren tidak punya ijazah SD, barangkali tidak punya, atau maksimal SD, atau mungkin maksimal SMP barangkali, ya. Tapi ilmunya mantap dan mau berkembang. Ya kalau saya, alhamdulillah saya bangga sekali. Ijazah formal saya ini cuma SMP ya. Jadi saya ini S2 ya, SD SMP ya, S2 SD SMP. Tapi saya berusaha untuk mengemas seperti kalian mendapatkan ilmu dari pesantren, saya kemas. Gimana caranya ilmu yang dulu saya dapatkan itu bisa laku di dunia umum? Maka saya punya inisiatif begini untuk para santri. Coba pabrik-pabrik tadi itu kan mereka dihuni oleh umat Islam. Tentu mereka memerlukan suatu saat adalah khotbah sholat Jumat. Betul? Betul? Jadi kalau pesantren bicara dunia
produksi atau dunia perekonomian, gampangnya dunia perpabrikan gitu ya. Mungkin cara berpikir kita orang pesantren bukan saya harus mengajar di sana alif ba ta yakin, mungkin tidak begitu juga. Tapi tujuannya begini, saya sebagai orang pesantren bagaimana bisa menjadikan pabrik itu pabrik yang islami. Maka mulailah tokoh-tokoh pesantren mendekat kepada direkturnya, bukan mendekat untuk cari duit, bukan, cari sumbangan, bukan maksudnya. Gimana caranya direkturnya itu menjadi tertarik dengan dunia pesantren, sehingga seluruh karyawannya itu bisa diwajibkan. Pertama, misalnya bisa diwajibkan sholat berjamaah setiap sholat zuhur yang memungkinkan, ya. Itu kan bisa diatur demikian rupa. Ini memang namanya output pesantren yang positif untuk masyarakat. Belum lagi kalau misalnya setiap hari Jumat, maka orang pesantren lah sebenarnya yang berhak untuk menjadi khotib dan imam Jumat. Karena apa? Karena memang itu dunianya pesantren, tapi bersinergi dengan dunia perekonomian. Nah, kalau misalnya di Indonesia ini misalnya ada 1000 pabrik atau 1000 komunitas, itu kan berarti membutuhkan berapa? 1000 alumni pesantren. Ini kan juga namanya kemasan pesantren yang cukup modern kan, cara berpikir pesantren yang cukup modern. Itu baru satu contoh. Contoh lagi yang nyata bahwa sebagian dari alumni pesantren sekarang ini banyak yang diminta untuk rutinan pergi ke luar negeri. Walaupun santri bata-bata ini bisa kalau punya kemampuan, ya. Apa itu? Menjadi konsultan agama bagi TKI dan TKW. Mereka TKI dan TKW adalah orang-orang kita. Ada di Hong Kong, ada di Korea, di Indonesia, ada di Singapura, khususnya di tempat-tempat negara-negara yang muslimnya itu minoritas. Ini sekarang lagi dibutuhkan orang-orang macam kalian ini, orang-orang pesantren. Cuman harus bagaimana? Siap pakai. Kalau kalian sudah siap pakai, kemudian ada di antara orang-orang itu yang memerlukan tenaga untuk konsultasi keagamaan. Para santri yang dirahmati oleh Allah, jangan dikira orang-orang di luar negeri itu kalau tanya, misalnya kalau dalam bab sastra itu mereka akan tanya bab arut, oh enggak, sama sekali, ya, sama sekali bukan itu yang ditanyakan mereka. Saya ini ya sudah seusia demikian ini, saya 51 usia saya, sudah cukup lama bermasyarakat. Ini pernah punya pengalaman yang unik. Ada TKW dari Hong Kong, nggak tahu ya apa ceritanya, mendapatkan nomor WhatsApp saya. Akhirnya tanya, saya kira tanya itu ya karena ini dari Hong Kong ya, luar negeri gitu ya. Saya kira tanya yang berat-berat lah. Ternyata tanyanya itu begini, Pak Ustadz mau tanya, mohon dijawab. Kalau Tanwen ketemu Nun Mati itu bacanya gimana tuh? Nun Mati ketemu Tanwen, sampai ke Bali ini ya, karena bacanya bahasa Cina ya. Jadi yang ditanyakan ini yang sepele, bagi kita sepele. Ada juga yang maaf ya, saya katakan orang pendidikan, dosen. Kan biasanya orang dosen pikirannya kan maju-maju. Ternyata tanya, ini ya unik juga tanyanya. Menurut saya ini suatu ini pelajaran, kalau di pesantren pelajaran tingkat dasar. Gini tanyanya, Pak Ustadz, orang wudhu itu niatnya dulu apa? Bagaimana Pak Ustaz? Jadi misalnya niat dia gini ya, nawaitul wudu'a hirafil hadatil asghari fardhan lillahi ta'ala. Udah wudu ya, atau bagaimana Ustaz? Atau
menyiram wajahnya dan semuanya. Setelah itu baru niat. Jadi setelah selesai baru niat. Saya bilang ini kan pelajaran kalian ya, pelajaran kalian. Tapi seorang dosen bertanya, nah pelajaran yang kalian pelajari di sekolah atau di pesantren ini sebenarnya kalau disampaikan dengan metode yang modern sekarang ya sangat bermanfaat bagi masyarakat. Maka diharapkanlah orang-orang pesantren tidak perlu pesimis, dan orang pesantren tetap dibutuhkan. Bahkan di negara Indonesia ini orang pesantren tetap dibutuhkan selagi lembaga-lembaga semacam Majelis Ulama Indonesia masih ada, maka orang pesantren selalu dibutuhkan. Selagi ormas-ormas Islam masih ada di Indonesia, maka orang pesantren pasti dibutuhkan, diperlukan ya. Nah, itu barangkali sedikit mukadimah dari saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi walaupun tertulis di sini nama saya saja, saya sebenarnya datang ke Medina ini sedikit kurang sehat saya. Tapi alhamdulillah ini ada Ustaz Abdul Murtala yang bersedia untuk membantu saya menerangkan terkait tentang pendidikan, karena beliau juga terjun di bagian Madin, Madrasah Diniyah Pesantren Al-Quran TPIG. Jadi banyak tahu juga tentang pendidikan dan juga pengalaman di tempat di Hadramut dulu ya. Kalau saya berangkat ke Mekah tahun 1983 sampai 1991 saya di Mekah, kemudian pulang, kemudian ya beraktivitas di pesantren sama juga dakwah. Nah, ini hasil dari apa yang saya temui di masyarakat sesuai dengan tema. Maka apa yang saya sampaikan itulah barangkali sedikit sebagai mukadimah, sebagai prolog. Mudah-mudahan nanti bisa dijadikan diskusi yang menarik, khususnya kita berada di pesantren Bata-Bata ini. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.